welcome back di YouTube channelnya Local Nation X Last Night. Selamat sore everybody. Sore. Iya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Sore. Nah, kebetulan kita lagi di venue yang sama Di di mana? Apita Resort Jalan Raya Patapan Grogong. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong, chills bareng sama keluarga atau teman-teman bisa langsung datang ke Apita Resort. Soalnya view-nya keren banget kayak yang kalian bisa lihat sekarang. View-nya mantap, apalagi kalau sore. Anak-anak senja ya, Pak. Jadi kita hari ini ada kegiatan ingin ngobrol apa sih? Ngobrol ngelantur. Ngobrol santai ya, Pak. Gimana kalau kita bahas Korea? Lu ngomong sama anak gua. Muka kita udah mirip opa-opa gitu. By the way, thank you ya nih orang tua sama pros yang selalu support YouTube channel kita. Orang tua. Thank you juga buat Bang Yudi Thank you Orang tua dari pokoknya. orang tua, thank you. Thank you buat semua sponsor yang selalu mendukung dan mengapresiasi apapun karya kita. Wih, Karya. dalam banget ya, Karya. Pak. Ini abis ini kasih efek ya? Wih, keprok. Nah, So- kita tuh sebenarnya channel lokal ini tuh kaya akan konten, bro. Iya. Tapi miskin prasarana. Benar sekali. Benar, tapi ya walaupun miskin kita tetap harus ada kreativitas kan. Iya. Tetap Jadi terus jalan. ngobrol tentang apa nih? PPKM. Bosen nggak sih? Sebenarnya sih bosen. Sebenarnya bosen, tapi Cuman gua mau curhat sih sebenarnya. iya, lebih ke curhat ya. Iya. Boleh, keresahan lah ya, Iya, keresahan. Yo, Keluh Keresahan kesah lah. kita. Kalau kemarin kan kita udah sama Pak Kabit ya. Pak Kabit pariwisata, dan sekarang kita mau curhat, lebih ke curhat. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Lebih ke ya ngobrol, mungkin apa yang kita obrolin juga ada di benak kalian teman-teman yang nonton kayak gitu kan. Apa nih? Ngeblank gitu. Udah enak soalnya. Emang ini orang tua tuh mendidik anaknya dengan baik. Benar. Kita harus sopan sama orang tua tuh. Ini lambangnya itu loh. Gila, Serem. luar biasa ini. Sama Legend. LC ya, ini sama LC. Aduh, nama LC 1 ini. Legend itu. Dia duda sebenarnya, bro. Nah, ini lagi nanya, anaknya sebenarnya lagi nanya ini Ini saya anak saya, siapa iya. gitu. Saya anak siapa? Anak siapa saya gitu. Pas saya anak siapa gitu. Jadi kita telling story tentang Iya. botol ini ya. Yang gue pertanyakan ini rusak ngapain? Mana ada rusak? Oh iya, Oh, kayaknya piaran anaknya. Iya. Piaran anak. ada rusak. Benar ada rusaknya. Iya, rusaknya. Cuma nanti barangkali ada yang bisa jawab di komen ya. Itu Iya. rusak ngapain gitu ya. Iya. Yang ditahu itu rusak ngapain di dalam ada botol juga ada. Terus Istana Iya. Presiden. Di gondol sama dia. Nah, kan ini ya tanggal berapa sih? Tanggal 1 ya? Tanggal 2 Tanggal 2 ya? Tanggal 2 sekarang. Tanggal 2 lusa kan bakal ada ini ya PPKM katanya darurat katanya Jawa Bali. Bukan katanya Pak, Udah pasti. sudah Sudah pasti. terucap sama Bapak Presiden kita. Tapi untuk daerah kita surat edaran untuk tanggal ini belum. Belum, Maksudnya kan? belum Nah. keluar surat edaran. Belum, tadi habis rapat juga katanya. ya. Gitu. Oh, Bapak punya orang dalam ya? Wah, punya orang dalam. Karena gue suka keluarin di dalam. Kalau gue suka pakai celana dalam sih. Gue enggak. Biar langsung ya nggak sih? Kencing enak pipis maksudnya. Sebenarnya gini ya, maksudnya aturan-aturan pemerintah itu bukan berarti hambatan ya buat kita ya, berarti Ya. buat kita buat sesuatu ya, kita tantangan lah. Kita di sini kita harus jadi suatu acuan kita gimana caranya ya, di mana itu ada kebijakan dari pemerintah ya itu tantangan buat kita sih. Ya. Tantangan sebenarnya buat kita sih. Jangan ditanggepin dengan negatif, soalnya kita kalau lebih negatif ini ya bahaya juga sih buat kesehatan nggak sih? Iya benar sih kalau ke arah situ ya. Bisa. Kalau Bisa. sekarang Lanjutin. kesehatan, Itu iya. nada lu tuh bener sih kalau karena situ ya. Iya. Iya aja tuh ada lanjutannya. Kesehatan Iya, kan? bener sekali. Lanjutin berat. Ekonomi, Pak. Oke bener sih. Iya, anak gue 4 tuh Iya. gila lu Itu bayangin. dia sih. Sekarang ya kita sih minta support kreativitas kita tuh harusnya didukung gitu. Walaupun Iya. emang ya kalau saran gua sih ya Nane sebagai yang berdampak juga kan, semua juga berdampak. Iya. Semua lah. Saran Kita gua- ngobrol sebagai masyarakat lah ya. Ya, saran gue sih gini, maksudnya kalau emang diberlakukannya PPKM gitu kan, untuk ekonomi kita kan repot nih. Iya. Kita kan nyari ide kreativitas kan dari media sosial. Kenapa kita nggak disupport juga secara sistem sama pemerintah buat kita ngelakuin sesuatu hal yang ada manfaatnya buat dapur rumah kebakaran gitu Iya, kan? iya, iya.
Tapi setengahnya Kekeringan sih pas sebenarnya. Bukan kebakaran, ya, kekeringan. setengahnya kita disupport sistemnya atau enggak disuruh seperti apalah gitu. Misalkan apa menurut lo? Menurut gue Contoh sih gini, spesifik. contoh Contoh. spesifik gini, misalkan emang kalau misalkan emang yang paling ringan aja sih, Brad, bisa nggak sih pemerintah emang tidak ngasih kita untuk keluar rumah, tapi kita diberlakukan contoh ini Maya, ini mah cuma angan-angan gua gitu ya, internet free gratis. Iya. Nah Itu contohnya contoh itulah kecil ya, lah contoh ya. kecil Iya, gitulah buat ya. daring tapi pendidikannya. Benar, masih kita Tapi sebenarnya presiden kan udah pernah ini kan yang kayak bagi-bagi uang yang sembako 600.000 untuk keluarga yang nggak mampu kan? ya, Iya. Yang ujung-ujungnya dikorupsi itu kan. Nah, jadi buat teman-teman nih, jadi Bang Nizar ini orang yang selalu ada di balik wah layar bohong, kita. bohong. Ini aja sih intermezzo. Jadi buat teman-teman, Gua tuh- siapa sih aspirasi di Gak. apa di belakang layarnya YouTube channelnya Last Next sama Lokal ya, ini salah Enggak. satunya Sedikit. aspirasi pertanyaan, aspirasi ungkapan. Ntar lu yang kena kalau ada Nah, Gua jadi tuh- kalau misalkan ada yang mau nyerang, ya serangnya dia, jangan serang iya. moderatornya. Seumur kali nih gue baru nongkrong di sini gara-gara ini sih, gara-gara orang tua, soalnya nggak sopan kalau nggak sama orang tua gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gue harus in frame ya. Nah, Kenalin nih, gue nih orang yang nggak harus didengar, udah intinya itu aja. contoh yang salah. Contoh yang salah. Iya. Di kantor dia juga gitu. Iya, gue tuh Sebagai salah satu contoh yang contoh yang salah. Karena kalau ada perbandingan salah, berarti ada perbandingan benar kan sih, Benar, Brad? iya. Ya, nih kalau gue contoh yang salah gitu, jadi jangan didengar gitu. nah kita balik lagi ke topik nih. Kita ngobrol soal apa tadi ya? Nyampe mana sih Ya, pembahasan? PPKM darurat. Tentang PPKM darurat, kayak misalkan Bang Nizar punya aspirasi, kenapa sih pemerintah nggak memberi sedikit keringanan lah ya, bahasanya keringanan kepada masyarakat kecil. Contohnya tadi apa, Bre? Contohnya internet Yes. Ya, gratis, mungkin kan Akses YouTube Ha-ha. ya. kayak misalkan kan sekolah kan ditutup, terus apa orang yang sekolah sekarang kudu online kan juga butuh kuota kan. Oh. Iya benar. Nah, kenapa pemerintah tidak memperhatikan sedetail itu gitu? Sebenarnya kan gini, maksudnya sekarang nih kita orang-orang kreativitas kan sekarang pada berdasarkan semuanya YouTube lagi, balik Iya. lagi ke media sosial lagi. Tapi kalau media sosial itu ada ruang gerak untuk penonton untuk tahu informasi kita, itu kan juga berdampak ke kitanya Iya, gitu. iya. Kreativitas kita tidak bisa didengar oleh kalangan publik gitu Iya. kan gitu. Sedangkan kalau kemarin-kemarin kita offline kita bisa lah seenaknya gitu untuk Iya. ngasih suara, ngasih awareness ke masyarakat. Kenapa sekarang itu keterbatasan untuk penonton juga berkurang sekarang nih. Awal-awal sih oke lah ya. Iya benar-benar berkurang gara-gara Iya. ya kuota lah ya. Iya, gitu. awal-awal kok lah ya, Kuota. oke lah. Waktu itu gue ngerasain sendiri jadi orang yang apa ya bahasanya ngikutin aturan lah, Bang. Kita di rumah istirahat gitu. Terus? Ya, selama berapa? 1, 2 hari, 3 hari nih berarti. 1, 2 hari, 3 hari kita YouTube terus ya. Emang enak gitu, kita ngerasa ada informasi di situ, Iya. kita tidak nutup ruang pikiran kita. Iya, gitu. benar. Tapi kelamaan ngerasa berat gitu. Iya, berat. Untuk Hal kuota. sekecil itu Iya, ya, hal Iya, sekecil Ya benar. bener gue ngerasain tuh. Jadi kayak waktu pas kami itu kan karena gaji gue udah jelas setengah ya. Karena kan di shift gitu loh. Ya gue di shift, gue anjing gue mau apa nih? Gue mikir mau dagang gitu kan. Pasti referensi gue ya di medsos atau di internet Iya, gitu. benar. Ya nggak sih? Benar banget. Nah sekarang gue nggak ada kuota gitu loh. Buat ke situ aja gue nggak ada kuota. Ya akhirnya gue mau ngapain anjir? Gue mau cari inspirasi apa Iya. gitu loh buat gue menghasilkan uang. Anak gue 4, Alhamdulillah istri 1 ya. aku belum punya anak. Ya, kita sih nggak minta kayak disupport terlalu besar Iya, besar iya. enggak sih sengaja. Setidaknya pemerintah memperhatikan hal sekecil itu sebelum memperlakukan hal yang memberatkan untuk masyarakat kecil. Itu Iya, menurut argumen saya sih. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang tidak setuju, minta kontak WhatsApp saya. Kita beruntung sih ya, maksudnya umur umur kita gitu ya. Itu Iya. kayak gini, umur umur kita masih fresh tentang Iya, masih pikiran, fresh tentang pikiran. tentang ide. Wah, lu bayangin yang misalkan sudah Iya, sudah gitu kan. berumur yang mungkin maaf janda Iya. yang Gaptek ditinggal gitu. Gaptek lagi. yang Aduh. ditinggal meninggal suaminya, Iya. perekonomiannya labil, masih naik turun, masih banyak kok masyarakat yang ada di bawah kita tuh Iya. butuh perhatian yang lebih kayak gitu, bukan kayak yang janji-janji gitu, misalkan kayak yang sudah terjadi kayak waktu pas kemarin presiden pernah ini untuk apa yang
untuk orang miskin, bantuan orang miskin itu ada yang sebesar 600.000 itu tuh. Ya, Nah sama itu 1,2 lah ya. iya, Ya, itu ada dua tipe. tidak berupa pure money 600.000 kan, ada Sembako sembako gitu ya, iya. kayak gitu. Nah kenapa pemerintah nggak gelontorin pure money gitu? Mungkin dengan pure money juga orang bisa mikir, bisa Ya, orang dagang buat bisa modal. iya bisa buat ya. modal, bisa muterin lagi kemana gitu. Nah malah ujung-ujungnya kayak yang dikorupsi gitu kan kayak nggak ada otak gitu, anjing emang. Kesel lah. Kesel sih. Kesel maksudnya, dampak perekonomiannya tuh emang aduh drastis banget untuk turunnya gitu. Nah sedangkan waktu pas ini kita ngebahas nih waktu pas PPKM, perbandingan sih, lebih ke perbandingan PPKM mikro sama PPKM yang akan datang nanti, PPKM darurat Jawa Bali itu. Kalau menurut Aham sendiri, PPKM PPKM darurat Jawa Bali itu nggak beda jauh sama PSBB sama lockdown. Cuman bisa dibilang, ini menurut aspirasi aku ya, bisa dibilang pemerintah untuk cari aman tidak menggunakan kata PSBB ataupun Oh lockdown. itu ya, berarti kayak communication-nya aja ya. Iya. Bahasa diperhalus ya. Bahasanya diperhalus menjadi PPKM darurat. Padahal kalau misalkan dipikir secara logika lagi, prosedur PPKM darurat itu sama persis kayak yang waktu kita alamin waktu pas lockdown sama PSBB. Iya. Semua sektor ditutup, dari mall, pendidikan, terus tempat ibadah bahkan ditutup kembali kayak gitu. Jam operasionalnya dipangkas kayak gitu. Cuman pembedanya di jam operasional aja. Kalau kan kasihan gitu tuh, berpikirnya kayak yang kita mikirin ke masyarakat ke bawah gitu tuh. Nah padahal waktu pas PPKM mikro ini berlaku, signifikan database perekonomian Indonesia itu bisa dibilang udah membaik dan naik gitu tuh database-nya. Kebayang gak sih? Lu ada referensi apa tuh? Ada di berita detik.com tuh. Aku tadi baca. Nih ada. Nih, pemulihan ekonomi telah terjadi hingga pertengahan tahun 2021. Pertengahan kan berarti bulan-bulan kemarin. Dan bulan-bulan kemarin kita mengalami masa PPKM mikro yang bisa dibilang kalau ekonomi membaik bisa dibilang tapi kok aneh ya, kita nggak kerasa ya kalau ekonomi membaik. Sama sih gue juga. Ya ini menurut database yang ada sih, kita nggak tahu global. Iya global, maksudnya perekonomian personal human kan masing-masing gitu. Mungkin yang didata di sini yang bekerja di inflasi pemerintah, mungkin yang didata saja pemerintah tidak memperhatikan orang pekerja karyawan yang ada di bawah yang tidak mencakup ke inflasi pemerintah, kayak misalkan PNS kayak gitu. Anjing gue ngomong belak-belakan banget. Nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Jadi kenapa sih harus pemberlakuan PPKM darurat, bukannya PPKM darurat ini kita ngomongin pro kontra ya, dan aku ada di sisi kontranya bukan di pronya, jujur. Kontranya itu gini bang, kenapa harus pemberlakuan PPKM darurat sedangkan PPKM mikro itu bisa kita masih bisa taat dengan peraturan prokes yang ada, peraturan COVID yang memperibetkan juga bisa dibilang kayak gitu. Tapi itu PPKM mikro bisa sebagai penyeimbang ekonomi gitu. Kalau misalkan kita PPKM darurat ini kan kayak yang malah mempersempit perekonomian yang ada gitu kan, bener kan? Betul. Iya. Nah kayak gitu, itu suatu kontra dari aku sendiri. Ya, seenggaknya kita di sini mewakili lah ya. Maksudnya walaupun emang jendela mereka itu tidak terbuka buat suara kita gitu kan. Seenggaknya kita sudah ngasih tahu apa yang kita rasakan kan gitu kan seenggaknya. Iya benar. Itu kita nggak akan berhenti sampai sini juga gitu kan. Tetap kalau emang ada yang harus diomongin ya kita omongin gitu. Nggak masalah sih kalau itu. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang ya intermezzo aja sih, maksudnya kita ada bukan kita sih, khususnya aku sendiri, aku di tim kontra untuk pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali ini. Nah, mungkin dari Bang Nizar ataupun Bang Nanda ada solusi tersendiri nggak untuk mensiasati
pemberlakuan yang ada untuk Kalau gue nanti. sih solusi untuk mensiasati nggak ada. Hmm. Kalau gue nggak, gue udah Iya, udah hopeless. Hopeless, benar hopeless, Sama. benar. Gue udah Iya hopeless karena kita ya jujur kita sebagai karyawan biasa dan khususnya kebetulan THM ya, tempat iya hiburan tempat malam lah. hiburan malam itu memang kena dampaknya itu emang yang Luar biasa ya. luar biasa biasa. banget. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi lah. Kalau gue sih kalau emang ya nanti PPKM lagi dan di jam lagi dari kan THM berarti buka jam 8 ya. Iya, Jam 8 sampai mulai jam dari pemangkasan jam operasional, terus segala macem lah, yang awal apalah. THM itu dari jam 8 sampai jam 11. Jam ya yang awal itu dari jam 7 malam malam. sampai jam 11 malam. Terus dipangkas jadi jam 1 siang operasional sampai jam 8 malam. Nah, itu Dan loh. ini nanti apa namanya? Yang PPKM darurat ini Serem ya, dengarnya kayak lebih ke arah Conjuring gitu. horor Pak. Horor Pasti banget horor. itu. Iya. Jam-jam itu horor banget Iya. kayaknya, Buat lebih kita horor serem. banget Iya. gitu. Serem ya banget. kita maksudnya sebagai di sektor tempat hiburan malam lah ya, mungkin dampaknya itu nggak beda jauh sama teman-teman yang bekerja di mall, bahkan mall nanti bakal tutup sampai tanggal 20 kan. Apa gitu solusinya? Nggak ada solusi. Orang-orangnya yang harus mikir nih. Iya, Kita yang harus muter otak gimana caranya survive untuk hidup, gimana caranya kita ngisi kegiatan hari-hari, gimana kita cara buat makan, buat ngelanjutin hidup itu gimana gitu. Kalau gue yang kayak yang kemarin aja buka jam 1 sampai jam tempat hiburan malam itu bisa tempat hiburan malam buka jam 1 tutup jam 8. Pangsa pasarnya aja yang bener kata ke konten kita yang sebelumnya Pak Kabid itu loh, kita ini kan tempat hiburan malam bukan tempat hiburan sore gitu loh, benar. menurut gue ya kan. Benar. Pangsa pasarnya gimana, sedangkan pasar tradisional yang kayak gitu mereka dipikirkan untuk pangsa pasarnya gitu kan, untuk kebutuhan kebutuhan. pokok Nah gitu. sekarang kalau lu berpikir deh kayak kita orang di tempat hiburan malam gitu kan, dibandingkan dengan pasar misalkan ya, itu kan kebutuhan pokok gitu loh. Sekarang gua pribadi gua gimana mau beli kebutuhan pokok, sedangkan tempat kerja kita juga dipangkas gitu. Gimana gua beli Dan kalau pokok? misalkan kita berpikir secara logika, ketika orang datang ke pasar itu kerumunan, ramai orang ramai orang. Nah, itu orang datang ke pasar itu perbandingannya nggak beda jauh sama orang yang datang ke tempat hiburan malam. Ini menurut pandangan aku ya. Orang datang ke pasar, belum tentu orang yang datang ke pasar itu naatin progres yang ada. Benar. Sedangkan orang kalau datang ke tempat hiburan malam itu sudah jelas. Harus wajib masker, harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, segala macam. Dan jam operasionalnya pun nggak beda jauh gitu. Tapi kenapa imbasnya dan efeknya itu penekanannya lebih ke tempat hiburan dibandingkan pasar gitu. Ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab atas argumen saya ini. Saya tunggu. Ya terus gue kebetulan gue ngelola tempat hiburan malam dan restoran. Nah, pemerintah menurut gue nggak tahu kok, nggak sampai dasar dia untuk untuk mengkaji itu nggak terlalu mendasar. Iya. Seperti gini. Wih, kita nih, gue udah jelas tanggal 3 ini gue pasti close lah untuk hiburan malam. Oke lah. Oke, lu kan masih bisa untuk dari restorannya gitu loh. Restoran di tempat gue kerja itu jual view. Bener? Betul. Jual view. Oke, kita dagang makanan, tapi yang lebih kita tonjolkan itu view. Bonusnya view ya. Ya, Bonusnya yang emang di tempat gue tuh emang yang karena view-nya. Karena view-nya gitu Ya, loh. Karena suasananya enak, ya makanannya enak, jelas. Makanannya juga enak, Tapi kan orang lebih ke view-nya, ya kan suasananya. Lebih dapetin suasana. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan kayak gini di take away. Nah, mungkin kalau misalkan junk food gitu masih oke lah. Oke. Ya kan. Nah sekarang Ya gue juga milih junk food lah man, daripada take away ke atas. Nah iya kan. Kacrut kan jadinya. Gila aja. Iya nggak bre. Betul.
Itu sih kalau dari gue. Kalau dibilang solusi, Tidak ada. kamu nggak ada. Ya kalau dari Lebih ke ini ya bang, keluh kesah Ya, ya. Bang? sekarang tempat hiburan malam, bro. Kita berbicara tentang izin ya. Hmm. Izin dan apa namanya SOP untuk di daerah tersebut. Misalkan di apa tempat gua gitu loh, tempat gua di daerah kabupaten itu dari jam 7 sampai jam 2, jam 2 ya kan. Itu jam operasional Jam normal operasional. ya, jam Normal. operasional normal. Di situ udah dijelaskan SOP-nya seperti itu. Kalau mau emang iya, gue nggak masalah, bro. Gue nggak masalah kalau misalkan emang dari buka jam 1 sampai jam 8 malam gitu tuh. Nggak masalah sebenarnya gue gitu loh. Kalau itu emang berkelanjutan terus ya kan. Sekalian ubah izinnya. Iya benar. Tidak tempat hiburan malam Iya. lagi. Gue bisa gitu, memperjuangkan gue bisa. Tapi kalau misalkan sekarang kayak gini, ganti lagi jamnya, ganti lagi. Sedangkan kita itu kerja di tempat hiburan malam dengan stigma masyarakat yang datang itu enjoy-nya pas malam, bukan pas sore ataupun siang Ya. ataupun Tau lah kalau Bali lah ya. iya beda ya. Beda. Soalnya segmennya juga beda. Kalau misalkan Bali kan memang vibe-nya yang diciptakan dari awal, memang Bali itu punya beach club yang bisa Yes. dinikmatin pas sunset, Ya. senja, lebih kecil gitu. Nah, kita di tempat hiburan malam yang benar-benar di kota yang memang orang di kota tersebut stigmanya enak tuh dugem pas malam, ngapain Iya. dugem siang, ngapain dugem sore gitu kan. Oke. Mungkin dari Bang Nizar sendiri sebagai pekerja di suatu perusahaan kayak kalau saya Manusia sih siang, pagi hari sampai sore hari lah gitu. Ya ini jujur sih kalau gue sih nggak ada terlalu efeknya sih. Tapi kan gue ya alhamdulillah gue gitu masih di perusahaan gue masih stabil lah ya untuk semuanya lah ya, lebih beruntung dibanding yang lain. Gue udah bilang beruntung di kerjaan ini, gue beruntung banget ya. Dengar cerita dari teman-teman semua gue ngerasa beruntung. Cuma kan di satu sisi gue juga punya perasaan gitu, punya empati juga gitu. ruang kan. lingkupnya Bang Iya. Nizar juga dengan teman-teman yang Karena nih gue dilahirin dari manusia, tolong manusia yang ngedenger ini, tolong jadi manusia lah ya. memanusiakan manusia Iya, sih lebih tolong tepatnya. hatinya itu jangan dibatasi oleh birokrasi dan aturan-aturan lah ya. Lebih ke secara sosial lah, humanis lah manusia. Secara manusia ya gue ngerasa ada suatu kesedihan sendiri gitu nan buat gue sendiri pribadi, walaupun gue nggak ngerasain itu, cuman gue ngerasa ada sedikit sedih gitu ngelihat kondisi seperti ini. Bang sedih. Ya apalagi gue di lapangan yang ketemu banyak orang yang tahu kondisinya seperti Kita apa. di cerita lu Iya. itu ya. Ya yang tadi gue cerita itu Gimana pagi-pagi. cerita gimana? Wah udah jangan diceritain. Sampai nangis loh dia, Bre. Iya, gue sampai nangis tadi pagi tuh dengar cerita ibu-ibu warung gitu yang pedagang kaki lima yang seperti itu kondisinya lah. Ya nggak dia juga, pasti semua juga ngalamin gitu. Nah saran gue sih sekarang kalau yang untuk anak muda gitu ya, tetap kita nih di sini dirubah manusia yang harus naik level gitu, naik tingkatan. Dengan adanya aturan seperti ini kita nggak bisa ngomong banyak, kita nggak bisa teriak-teriak dimanapun, walaupun bapak lu punya jabatan juga lu nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Iya, jelas. Bener asli, walaupun keluarga lu punya jabatan lu nggak bisa ngapa-ngapain, dan lu nya sendiri pribadi lu yang harus naik level di sini jadi manusia yang harus lebih kreatif, lebih gimana caranya nyikapin ini semua dengan positif. Yang penting mah itu aja doang sih kalau pesan gua sih yang positif. Dan jangan lupa satu lagi kalau saran gua tuh ya, jangan pernah berserah diri sama aturan, tapi berserah diri sama yang menciptakan lu lah gitu. Lebih ke agama ya. Ya, jadi religi benar. Tapi emang ujung-ujungnya gue nggak bisa ngomong lu harus seperti ini, lu harus seperti itu, nggak bisa. Soalnya adalah semua teman-teman gue juga ada yang berjuang di depan layar. Itu biarin kita harus apresiasi buat mereka yang berjuang secara mati-matian di lapangan buat menyuarakan aspirasi dari orang-orang. Ada yang berjuang seperti kita yang dengan seperti ini gitu. Ada yang berjuang dengan berdoa. Ya kita banyak lah, kita semua. Berarti gue lebih jatuhnya berdoa. Jatuhnya kalau jadi solusi kita apa? tinggal Iya, kalau solusinya apa? Nggak ada. Gue berdoa. Ya jadi kan emang kita tidak ada harus ngelakuin apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu ada bagian-bagian sendiri. Ada yang berjuang di lapangan, ada yang berjuang dengan cara seperti ini, ada yang berjuang dengan cara berdoa. Ya kita tinggal pilih aja kita mau jadi orang yang mana di situ gitu maksud kita tuh. Ya tetap kalau kreativitas itu tidak bisa ditahan karena itu kita sebagai manusia, ya kreativitas punya
masing-masing. Iya, ya. benar. Jadi, jangan pernah ngebatasin ruang gerak kita. Sekali lagi saya minta ke semua kalangan yang mendengar ini, pemerintah ataupun siapapun, jangan pernah ngebatasin tentang kreativitas kita, karena kreativitas kita juga berdasarkan dengan aturan. Iya, benar. Ya nggak benar berat. Benar Jadi tolong sekali. diperingan dan tolong secara Dipermudah. rasional lah, secara rasional, berpikirnya secara rasional. Kita tetap ngejalanin aturan, tetapi kita juga tetap harus ada creativity yang kita keluarin gitu. Yes. Tolong jangan dipersulit gitu. Cheers. Aku tadi nuangin India kayak anak pang, tau gak sih? Depan kamera gini. Orang lagi ngomong serius, nuangin gini. Nggak Ya itu apa-apa. sih, kalau saran gue banyakin berdoa lah sekarang mah. Kalau emang lu nggak bisa nanya ke siapa-siapa, tanya, lebih baik nanya ke Google sekarang. Lebih langsung ada jawabannya berat daripada nanya ke orang lain. Google lebih pintar daripada orang yang lu tanyain. Itu Google tuh tahu semua. tahu semua. Itu dia. Kamu nanya sama orang, misalkan nanya ke guru matematika, kalau tanyain sejarah, Nih. nggak akan tahu. Lu nanya ke orang yang ada di dalam pemerintahan ya, lu nanya, ntar dulu ya berat, nanti gue sampein. Nah lama, Iya, lama. Kita nyari aja di Kita nyari Google. referensi di Google, udah bikin ini aja jebret. Yang penting protokol kesehatan dijalanin. Gitu. Ya lama berat. Google jadi presiden nanti. Ya. Ya, betul. Lebih baik itu. Tanya jawabnya lebih cepat. Nah, gue saranin nih ya, lu ngebuka ide nih. Kenapa presiden tidak ngebuka layanan Google gitu kan? Kalau Iya. misalkan ditanya. Kayaknya udah ada deh. Kayaknya udah ada untuk kasus COVID sendiri ya, untuk Tapi tanya jawab. Gue belum tahu nih ya. Emang gue nggak pernah lihat fast respon nggak? Kalau Gak mungkin lah lu. aku soalnya belum pernah nanya langsung, tapi emang ada, Tapi emang dulu ada gue pernah lihat kepala pemerintahan gitu ya, ngebuka ruang buat mereka tanya jawab. solusi gitu kan. Adalah salah Pasti satu ada lah, salah pasti satu ada. orang gitu yang dia tuh selalu ngebuka orang buat datang ke kantornya buat nanya keluh kesahnya gitu. Oh, oke. Seperti oke. itu kan Oh. ada. Nah, sekarang kan nggak boleh nih karena pandemi nih. Iya, Kenapa nggak iya. dibuka tanya jawab secara online gitu? Iya. Ya, Mungkin masuk akal sudah. juga sih. Virtual gitu. ya. Virtual gitu. Iya, mungkin sudah, cuman apa namanya, kurang fast respon ataupun jawaban yang kita inginkan kurang memuaskan, Kurang mungkin memuaskan. lebih ke situ sih. Ya sebenarnya itu tidak, jadi salah satu dasar kita tidak mengejudge orang tersebut. Kalau misalkan ada jawaban dari mereka, kayak sama aja orang pacaran dong. Iya. Ya sih? Kalau nggak ada jawaban kita ngejudge dong dia, wah lagi Iya. selingkuh nih dia Iya. nih kan gitu kan. Kok kayak gitu sih? Iya kok kayak gitu sih, kok dia malah nggak ada jawaban sih gitu. Nah sekarang kalau misalkan pemerintah juga sama kayak kita nggak ada ikatan gitu sama masyarakat, gue juga curiga dong kalau dia tuh selingkuh nih. Iya. Iya kan? Bisa jadi kan seperti itu. Main Ya belakang. logikanya kan seperti itu kan. Bisa jadi kalau misalkan dia nggak, kalau setiap kita tanya nggak ada jawaban, ya wah berarti dia lagi selingkuh nih, dia lagi main belakang nih. Nah seperti itu maksud kita. Kenapa kita nggak ada ikatan emosional di dalam masyarakat sama pemerintah gitu kan? Sedangkan pemerintah kerja buat masyarakat gitu. That's it. Benar banget. Ya, gue curhat lagi nih. Kalau gue mas di sini sebagai orang yang pengen curhat, kayak misalnya kayak anak gue nih. Anak gue itu tadinya udah lancar baca bro, kan udah lancar baca, udah gitu akhirnya PSBB gitu kan, PSBB PPKM, PCDFG lah. Kita ngomong soal pendidikan ya. Pendidikan. Benar banget. Akhirnya kemarin lulus. Ternyata anak gue lupa lagi untuk membaca, cara untuk membaca lupa lagi. Iya. Emang Dan yang anehnya lulus. Nah, gue juga kemarin seperti kejadiannya, gue dapet rapot tuh ya, hasil rapot, gue lihat jabarin, ini apa yang mau dinilai gitu. Gue mau ngomong apa, mau ngasih hadiah kan, biasa ngasih hadiah kan nih ke anak, karena kan gue dulu waktu kalau misalkan dapet bagus dikasih hadiah sama orang tua. Iya, benar. Nah, gue ngikutin nih, ini apa yang mau dinilai, kenyataannya nggak ada gitu. Iya, gitu. Jadi kayak gue tuh nggak ada apresiasi buat anak. Nah, masuk tuh ke psikis anak-anak nih, psikis anak-anak sekolah nih. Asli. Sekarang udah jadi beda sekarang, psikisnya beda banget, lebih Kayak anak-anak sama gua aja. gadget sih. Iya, Iya, gadget. terpaku gitu sama loh. gadget. Iya benar. Dan sedangkan kita nggak ada support untuk bukan nggak ada sih, nggak ngerti lah gue pokoknya. Emang tidak support total dari pemerintah itu untuk daring segala macam. Iya, nggak sih. benar. Menurut gue gitu tuh. Orang Dan- tua lagi yang pusing Iya, kalau kayak walaupun gitu. nanti misalkan nanti setelah PSBB atau setelah corona. Itu. Sebenarnya ngomong aja nggak apa-apa sih, soalnya cuman Jalan, meredup doang. Yes, setelah PSBB ya kan, setelah PSB nantilah gampang nanti di kurikulumnya dimundurin gitu. Berarti kan Indonesia semakin bodoh bro. Tuh. Iya nggak sih? Bukannya maju malah mundur. Iya gitu loh. Harusnya pemerintah punya solusi lah. Gitu loh. Itu Setuju sih. Ya setuju. Kita kan emang kita tuh sebenarnya pendidikan ini nggak jauh dari guru yang tatap muka. Iya. Dalam Pernah dengar nggak dalam sih? sejarah juga. Iya, guru kan
digugu dan ditiru tuh. Iya. Itu Iya. peribahasanya. Gimana kita mau niru guru kalau sedangkan pemberlakuan yang ada juga kayak gini? Beda emang Betul. emang feel-nya itu beda kalau misalkan kita sekolah tatap muka gitu sama kita sekolah daring gitu. Iya. Guru tuh punya intuisi tersendiri sama siswanya. Beda sama kayak kita daring kayak gitu. Itu mungkin yang aku rasain karena aku ngeliat adik aku juga kayak gitu tuh. Kalau nggak salah juga dulu kan, kalau nggak salah denger nih, kalau nggak salah gua nangkep cerita gitu ya. Dulu pas lagi Jepang mau dibom itu kan, negaranya pengen dibom itu. Lu pernah denger kan? Pernah negara pengen dibom. Hiroshima, Nagasaki. Iya, betul. Yang dipertanyakan sama kaisarnya cuma satu. Berapa guru yang masih hidup di sana? Jadi seberapa penting sih menurut lu? Sekarang lihat Jepang lah, kalau lu mau lihat gitu. Seberapa penting guru buat investasi jangka panjangnya mereka gitu. Mereka nggak mikirin yang lain, mereka nggak mikirin lansia, nggak mikirin anak-anak, tapi berapa guru gitu, berapa orang pintar lah bahasa gitu, yang bisa mengajarkan pendidikan gitu secara moral, edukasi dan lain-lain tentang untuk sumber daya paling besar berarti kan manusia. Manusia. Nah, mereka berpikir sumber daya yang paling besar manusia. Sekarang kalau manusianya tidak dimanusiakan gitu di Indonesia, mau sumber daya apa yang diperjuangin gitu? Iya benar. Benar nggak sih? Udah sumber daya alamnya juga udah habis, Iya, benar. sumber daya manusia mau dihabisin Habisin juga. Ya, sekarang apa lagi gitu menurut gua sih, ya itu sih menurut gua. Kita kembali ke zaman es mungkin. Iya, dari kita sendiri harus naik level kan, bener nggak Iya. sih? Kita mikir nih, kita sekarang nih udah ngalah nih. Sebagai manusia sekarang kita udah ngalah, kita harus naik level. Iya. Sedangkan pemerintah juga harusnya nyadar dong. Pemerintah juga harus naik level untuk nyikapin ini semua gitu ya. Iya. Jangan kita doang yang harus naik level gitu. Pemerintah juga harus naik level. Jangan selalu ngambil tindakan keputusan yang buru-buru lah. Gitu. Gitu sih. Seperti PPKM Ya, itu. Jawa Bali. Tapi naik level bener, harus naik level. Ada solusi gitu. Iya benar. Banyak kok orang bodoh yang lebih cerdas menurut gua tuh. Iya. Yang orang bodoh yang lebih cerdas dalam artian lu nggak nyuruh gua tapi lu nggak ngasih solusi. Gitu sih maksudnya. Banyak yang ngomong kayak gitu, bukan orang pendidikan yang ngomong, orang-orang pedagang gitu ngomong. Lu nyuruh gua tapi lu nggak ngasih solusi. Gitu. Nah, benar. Seperti itu. Masa orang pendidikan malu diomongin orang yang tidak berpendidikan gitu. Karena mereka yang hidup Kudunya nyadar tanpa gitu. berpendidikan, mereka Sekarang bertumpuan sama realita yang ada, sekarang bukan karena sekarang- pendidikan yang dia kenyam gitu. iya, sekarang gue ngomong orang berpendidikan susah di pasar itu untuk ngatur aturan. Kemarin gue dengar sedikit. Iya. Susah Iya, orang di bener. pasar untuk ngatur aturan. Ya lu nya nggak bikin solusi. Itu aja sebenarnya. bener. Gue pengen jawab dulu Iya, ya bikin bener, solusi. kan? Wajar orang tidak berpendidikan, tidak punya aturan buat bertanya kan. Iya. Itu wajar. Dulunya tidak punya solusi. Iya. Iya. Kalau lu nya punya solusi, Punya solusi tersendiri dengan Iya. realita kehidupan dia yang Menurut bisa gua- menyelesaikan realitanya dia. kalau menurut gue Iya, yang lebih pintar pasti. kelihatan lah yang lebih pintar siapa gitu Iya. ya. Yang tidak berpendidikan apa berpendidikan gitu. Yes, udah itu doang sih. Itu doang saran gue sih. Oke, jadi ini intermezzo aja, ngobrol-ngobrol santai. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, terus di-komen juga karena semuanya itu gratis. Yes. Yo, Tanpa kalian kita nggak bisa bangkit, karena itu kita butuh kalian. Semoga internet juga gratis. Amin. Amin. Biar bisa lihat kita. Yes. Terus sama juga itu yang korupsi kemarin tolong dihukum seberat-beratnya karena itu Iya bener lah. sudah Parah. parah banget sih. Anda sudah membuat anak gua bodoh. Oke, gua Ham. Gue Andi Rizky. Gue Nizar. See you on next video. Bye bye. Bye.